Selamat pagi ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah. Apa nama mata kuliahnya? Special Topic in Mobile Programming yang isinya tentang React Native. Masuk materi kelima, ya. Kita ada 02 kali, jadi minggu ke-7 isinya materi kelima. Meneruskan yang kemarin, untuk projectnya ada semacam login begitu ya, login dan kemudian menyimpan top score ya, high score berapa kemarin kalau kita lihat ya, tiga high score gitu ya. Nah itu akan saat aplikasinya ditutup, misalkan sudah login, nah dia nggak akan masuk ke halaman login lagi. Kemudian misalkan dia main, setelah main dia nilainya paling tinggi, dia akan masuk username yang tadi aktif akan dimasukkan ke local storage. Jadi selama handphonenya itu belum logout, tidak perlu login lagi, dan usernya dipakai untuk dimasukkan ke top score. Nah, selama top score-nya nggak dihapus, dia akan jalan terus gitu. Handphone dimatikan, handphone dinyalakan, dimainkan lagi, top score-nya masih tetap ada gitu. Nah, untuk membuat fitur itu di project, kalian akan memerlukan local storage ini. Ya. Kita akan pakai nanti di sesi ini untuk yang loginnya, ya. Untuk yang top score-nya nanti sebagai exercise. Ini ada exercise-nya juga hari ini, yang high score atau top score dikerjakan untuk exercise ya. Di slide ini akan membahas yang penggunaan local storage dan implementasinya di login. Login. Bentuk yang lain mungkin nanti kita akan pakai saat sudah masuk ke database. Kita ada semacam e-commerce-nya begitu. Jadi e-commerce, kemudian usernya mau beli gitu ya, ada transaksi, itu semacam ada shopping chart. Ya, shopping chart-nya dimasukkan dulu ke local storage. Ya, kalau memang ya berada di handphone, mungkin bisa dimasukkan di local storage. Kalau memang strukturnya lebih sulit gitu ya, nah itu bisa dimasukkan ke SQLite. Ya, kita juga akan bahas tentang SQLite setelah UTS. Jadi ada 3 penyimpanan yang simple, hubungannya hanya key dan value gitu ya. Menyimpan key dan value. Nah, tapi kita bisa menyimpan beberapa key dan value begitu. Ya, itu menggunakan local storage. Ya, kalau simple saja disimpan, kemudian diambil berdasarkan key-nya. Kalau misalkan memerlukan yang lebih rumit, mungkin semacam satu tabel gitu yang ada row sama kolom-kolomnya. Jadi key-nya berupa field, value-nya berupa row masing-masing gitu ya. Jadi kayak tabel. Ya, misalkan bentuk seperti itu, kita akan menggunakan yang SQLite. Kemudian yang lebih rumit, bentuknya kayak tabel, tapi ada banyak data yang perlu disimpan. Ya, ada relasinya. Nah, kita ya terpaksa harus aksesnya ke database via web service. Nanti diajarkan juga setelah UTS. Ya, dua ini diajarkan di setelah UTS. Oke. Yang pertama kita akan siapkan dulu halaman loginnya ya. Ya. Jadi yang di minggu terakhir kemarin kita sebentar coba dijalankan ya. Itu kan ada main, yang pertama kali login kan main screen
Ya, di main screen nanti kita akan apa namanya, dicegat begitu ya. Dicegat dulu. Kalau belum ada yang local story tentang username, key-nya username ya misalkan, kita akan buka halaman login. Jadi disiapkan dulu halamannya dulu ya. Di tampilan sederhana dulu aja ada bentuk card ya. Kita kemarin sudah install React Native Element. Di situ ada card ya, ada card. Ya kita coba pakai. Ini ada bentuk card. Bentuknya menggunakan stateful ya. Dicoba juga yang menggunakan kok stateful kan di Flutter ya. Menggunakan kelas komponen ya. Stateful juga sih istilah lainnya, tapi di sini biasanya kelas komponen ya. Kita buat dulu ya login.js, masih berupa ada title-nya saja, nanti ada title silahkan login begitu di card-nya ya. Ini di copy, saya copy dari sini. Oke, bikin halaman baru, JS baru di screen. Login.js. Import-importnya belum ya. Ini ada import React Native Element card. Ya, kita pernah pakai itu di kuis nggak salah. Ya, yang ini import, tapi nanti kita ganti dengan card. Oh, sama React, from React juga. Sama mungkin nanti butuh style sheet sekalian di atasnya itu. Jadi taruh atas. Style sheet nanti view mungkin nggak tahu nanti dipakai enggak. Ya, yang dari React Native Element sementara pakai card. Oke. Nah, ini siap dipakai ya. Nah, nyobanya kita kan nggak bisa bikin menu gitu ya, bikin menu kemudian untuk menampilkan login ya, biasanya kan nggak seperti itu. Kalau halaman login dia akan tampil otomatis di awal kalau belum pernah ada yang login. Nah, untuk keperluan itu kita modifikasi app.js-nya. Ini saya taruh di chat dulu ya. Ini nyobanya belum bisa langsung itu. Jadi kita siapkan app.js. Sementara dibikin dulu. Nanti kalau ada error-error baru ketahuan saat kita masuk ke situ. Ya, saya taruh di chat. Oke, selanjutnya, nah modif app.js. Nah, app.js itu kemarin kita bikin secara stateless ya. Padahal kalau membuat semacam dia memerlukan suatu nilai yang diambil dari, apalagi nanti dari asinkronus ya. Misalkan kalau login nanti kita panggil web service untuk ngecek username dan password. Nah, itu kalau pakai function komponen itu akan sulit untuk ininya, untuk bikin state-nya. Jadi kita ganti menjadi kelas komponen untuk
app-nya diganti menjadi kelas komponen. Ya, jadi kita buka app-nya dulu, app.js. Di sini yang utama kan ini ya, ada app, function app. Nah, ini diganti nanti karena ada proses untuk set state, merefresh setelah ada data yang masuk, hasil login gitu ya, hasil ngecek local storage, ataupun nanti hasil ambil dari API. Nah, jadi ini diganti bentuknya menjadi bentuk kelas. Ini yang komen-komen saya hapus ya. Nah, ini returnnya hanya ada satu return navigation container. Nanti kita kasih if di sini. Pengecekan local storage, kemudian kasih if. Nah, pengecekan tadi dia akan dirender ulang saat sudah ada info masuk bahwa loginnya betul apa salah. Jadi bentuk ini harus distruktur untuk menjadi bentuk kelas komponen. Gitu. Kita bisa ngopi dari yang tadi atau dari kuis ya. Ini bentuknya. Kelas kuis extend React komponen, React.komponen begini. Kemudian ada konstruktornya. Ya, kalau ini mungkin sudah terlalu banyak isinya, kita bisa ambil dari login yang tadi. Ini. Nah, strukturnya kan yang beda kan ini, ada konstruktor, kemudian ada render. Nah, kita copy. Ya, ditaruh di sini. Fungsinya ini diganti. Nah, menjadi begini ya. Ini kan sudah mirip ya. Returnnya ada di sini. Ya, tinggal dikasih kurung-kurung penutupnya. Nanti dicoba dulu. Harusnya nggak ada perubahan. Ini tutupnya. Kurang ya. Tadi apa namanya? Extend komponen. Class login extend komponen. Oh, kelasnya belum export kelas. Ini kayaknya ada komponen ini harus ditaruh juga di sini ya. Kalau dilihat dari atasnya tadi, oh, enggak ada. Kalau yang di kuis ada. Oh, enggak ada juga. Oh, betul sudah. Jadi coba dulu. Harusnya enggak ada perbedaan ini ya, karena sama-sama kita bisa panggil login ini. Ini tadi app, sorry. Export default class app ya. Jadi tadi kan function app. Nah, sekarang kita jadikan kelas dia. Ya, bisa dijalankan dulu. Nanti kalau nggak ada perubahan, jadi tetap bisa jalan seperti minggu lalu, berarti apa hari struktur app-nya sudah berhasil.
Ya, saya coba copy dan tool aja. Mungkin di situ sudah, tinggal di restart, refresh ya. Di sini masih compile. Ya, saya taruh dulu di situ. Oh, ada error. Nah, ini kan komponennya, dia butuh komponen di sini kalau nggak salah ya, React komponen ya. Ya, itu sudah. Ya, masih normal ya. Ya, kita kemarin yang ini ya masih bisa jalan. Nah, oke. Jadi yang di chat tadi sudah jalan, sama ditambah ini. Di React-nya ditambah komponen. Atau kita bisa juga pakai gini sih sebenarnya, kalau nggak mau dikasih komponen bisa React dot ini ya. Nah, React dot komponen bisa. Ya, silahkan dicoba dulu ya, ditambah ini yang tadi ada error. Nah, kalau sudah di restrukturisasinya ini, kita siapkan state untuk apakah apa namanya, dia sudah login atau tidak gitu. Kalau dari slide namanya is login. Kalau dari slide nama variabelnya ini state is login, dikasih default false dulu. Jadi kalau belum pernah login, dia akan masuk ke halaman login. Yang ini adalah else-nya. Nah, struktur yang ini navigation container yang kita bikin di minggu ketiga ya, atau yang kedua itu nanti di sebagai tampilan kalau sudah pernah login. Ya, jadi ada block if di sini. Oke, disiapkan state-nya dulu ya. Bisa kopas dari kuis kemarin. Ada konstruktor di situ. Nah, ini. Ya, namanya tadi is login. Isi awalnya false. Ini ya. Taruh di chat untuk konstruktornya. Nah, semacam navigator juga. Hanya ada ya, ini di copy. Nah, dari sini aja. Ini enggak ada. Ini ya. Sorry. Lalu sini. If ya, notice state is login. Jadi saat belum, saat tidak ada is login, nanti kalau sudah login kan berisi true. Jadi biar kalau false biar masuk ke sini, jadi dikasih not ini.
else-nya, di bawahnya dikasih kurung tutupnya else. Ya, di sini dikasih navigation container yang bentuknya kayak stack ya, stack navigator. Ini ada return-nya di sini. Ini gini ya. Ini stack navigator, navigation container, yang harusnya begini bentuknya. Ya. Oke, disimpan. Login belum ada. Oh ya. Kita perlu import dulu yang screen yang baru tadi. Import login from screen login. Ya. Nah ini ya, tadi errornya karena belum diimport. Sekarang dijalankan lagi. Ada error di cannot find variable comment. Oh ini di loginnya tadi kita juga belum ya. Tapi kok kelasnya tadi nggak apa-apa ya, quiz nggak apa-apa ya. Di halaman login kita juga perlu tambahkan komponen. Sama kayak waktu kita kopas tadi kan ada error ya. Komponennya nggak, ya ini untuk ngambil ini komponennya. Ya, di login JS tambahkan lagi ini. Oke. Masih ada error. Oh, teks kita pakai teks. Nah, ini juga belum ada pengambilan teks. Ikut di React Native atau ikut di Native Element aja ya. Terserah ikut yang mana ya. Nah, oh ini ada teksnya ya. Bukan nih. Text string must be. Oh, bukan masih yang bentar ya. Dilihat errornya dulu. Ini yang mana ini? String must be rendered with color rendered. Kayaknya ada anu aneh ini, karakter aneh. Bentar, yang tadi mana tadi? FJS ya. Ini di sini kayaknya ada karakter aneh. Hapus dulu.
Oke. Nah, itu ya. Tadi ada karakter aneh di situ, jadi dia kayak dianggap sebagai teks gitu, mungkin di sekitar sini. Ya, hasilnya begini. Nah, ada silahkan loginnya. Jadi yang kurang tadi yang di halaman login memang kita kurang ini ya, kurang komponen. Terus yang teks kayaknya belum sih. Ya, cuma sekarang jadi sudah karena saya ganti ini. Tapi sebenarnya card title bisa langsung tadi. Ya, tadi bukan karena yang itu. Ya tadi gini aja bisa sebenarnya. Ya, sama aja. Terus yang ini tadi yang jadi masalah. Ya, kopas dari apa? PowerPoint. Oke, saya taruh ini ya, app kelas app-nya saya taruh di chat. Ya, nanti tinggal di replace saja di situ. Jadi pertama di restruktur, kemudian kita kasih variabel isLogin dengan nilai default false. Nah, di sini kasih if saat rendernya. Jika is not is login, maka tampilkan yang halaman login. Ya. Else tampilkan yang biasanya. Gitu. Ya, itu silahkan dipakai di chat ya untuk default class app. Nah, export default class app-nya sudah diganti menjadi komponen kelas komponen. Oke, silahkan kalau ada yang error atau apa bisa di chat. Ya, jadi kita sudah dialihkan untuk masuk halaman loginnya ya. Tinggal kita tambahkan input, kemudian nanti saat apa klik login nanti ya karena belum masuk ke database ya kita simulasikan saja kalau langsung dikasih if gitu. Kalau passwordnya tertentu maka dianggap berhasil dan menyimpan ke local storage. Ya, udah aman. Oke, lanjut kita tambahkan teks ya. Text field sama button. Untuk text field ini bentuknya ya menggunakan ada view-nya nanti. Kemudian dia ada kayak bentuk row begini ya. Row ini biar apa namanya? Defaultnya kan dia semacam kolom gitu ya, turun ke bawah turun ke bawah. Nah, biar bisa bentuk row itu ada ininya. Nah, ini flex direction. Flex directionnya diisi row. Kemudian saya atur dia justify kontennya n, jadi ke kanan ya. Jadi kalau ininya diperbesar dia akan tetap berada di kanan. Ya ini kebetulan kayak di tengah karena memang dikasih alignment
ini padding right, dikasih padding right 50. Ya, ini sekitar 50. Kemudian biar ada jarak antar row-nya ini, antar view-nya dikasih margin 3. Ya. Untuk password, biar nggak kelihatan ada ini. Secure text entry diisi dengan true. Ya, biar nanti saat usernya masukkan sesuatu di sini, dia nanti akan berubah menjadi bulat-bulat-bulat. Ya, kemudian yang tombol biasa, ini submit biasa. Ya, stylenya juga yang teks sama yang button nggak ada yang khusus itu ya, yang agak khusus yang tadi. Ada flag direction ini mungkin belum pernah dilihatkan ya. Oke, kita ambil ini, jangan diambil dari sini aja. Ya, ditaruh di kontennya ini, bawahnya divider, jadi ada cut, ada garisnya, kemudian ini bawahnya kontennya. Ya. Dia memerlukan style sheet, kemudian ada view juga, jadi kita perlu tambahkan view di sini. Untuk button, mungkin kalau mau pakai buttonnya native element ya, yang buttonnya ditaruh di sini. Kemudian memerlukan text input kemarin di native nggak ada ya, adanya di React Native. Di React Native elemen nggak ada, jadi text input masukkan di sini. Sudah ya, ada view sudah, text input. Kemudian untuk stylenya, ini saya taruh dulu di chat. Terus yang ini juga ya, untuk style sheet-nya. Oke, ditaruh di bagian bawah. Di refresh, sudah tambah dengan dua tombol ya, dua isian, username sama password. Yang username biasa, yang password saat diisi dia berubah. Ada tombol submit. Oke. Jadi yang membuat tadi ini dalam satu baris ada ini flag direction-nya row. Kemudian yang ini flex n itu dia akan ikut ke kanan ya, ke kanan, n-nya kan kanan. Cuma dia kayak nggak terlalu mepet itu karena ada padding right-nya di sini. Ya. Jadi sebenarnya ini begini kalau ada padding right. Nah, gini. Karena kalau nggak di justify flag n, mungkin ininya nggak lurus begitu ya untuk text fieldnya ini. Misalkan ini nggak ada ya. Ini defaultnya kan rata kiri. Nah, rata kirinya begini jadi.
Bisa juga dikasih rata tengah, tapi juga nggak sejajar untuk backfitnya. Ya, juga belum sejajar. Biar sejajar di rata kanan. Gitu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk mulai menyimpan. Jadi nanti ini user mengisikan username sama passwordnya, kemudian klik ya. Nah, kemudian saat klik nanti kita menyimpan, ngecek password dengan hard coded dulu. Kalau passwordnya sesuatu kita sukses, kalau tidak itu kita gagal ya. Nantinya diganti dengan penggunaan web service dan API database. Nah, nanti untuk masuk ke local storage, nah itu nanti kita akan menggunakan bentuk asinkronus. Nah, ini ada cerita sebentar tentang asinkronusnya di slide 9 gitu ya. Ya, jadi kalau kita memerlukan proses yang dia keluar dari prosesor, ya, keluar dari prosesor biasanya akan memerlukan waktu agak lama. Ya, misalkan berkomunikasi dengan network, ambil data dari hard disk, ya, itu biasanya lebih lama, slower than getting it from memory. Nah, selama menunggu proses yang di luar memori itu ya, itu harusnya prosesornya tetap bisa dipakai gitu ya, jadi nggak idle. Nah, biar nggak idle maka dibikinlah namanya ini asinkronus. Ya, kalau sinkronus dia akan menunggu dulu sampai ini prosesnya selesai, kemudian kalau sudah selesai baru melanjutkan lagi. Nah, asinkronus itu selama ada kode program yang mengambil data di server atau mengambil data di hard disk, dia bisa melakukan program yang lain begitu. Jadi program utamanya tetap berjalan. Ini mungkin sudah kalian pelajari di awal di Java ya, tentang thread itu, TH thread. Nah, ini awal-awal pengenalannya kayaknya di thread. Jadi tentang bagaimana membuat dua thread yang berbeda masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, ini juga begitu. Fungsi utamanya jalan, kemudian kita bikin fungsi yang dia sifatnya kayak membuat thread baru. Membuat thread baru jalan sendiri, nanti kalau sudah selesai dia akan ada callback-nya, mengembalikan sesuatu begitu. Yang sering dipakai mungkin kalau di pemrograman web ya kita pakai jQuery ajak gitu ya. Ajak kalau misalkan yang manual, atau pakai jQuery.ajak, ada jQuery.get, post, itu dia asinkronus semua. Kalau di yang lain apa ya? Di Flutter itu asin juga, ini mirip-mirip di Flutter. Ya, jadi di sini di React Native kita menggunakan fungsi as dengan kata-kata asing. Ya, asing keyword. Ya, seperti juga di Flutter yang sudah ngambil Flutter, ada await untuk menunggu asinkronusnya selesai, atau dengan then. Ya, di sini belum ada then. Harusnya ada lagi then di sini. Ya, ini juga seperti await tapi mungkin
pemanggilannya yang beda. Kalau await kan di dalamnya di sini. Kalau then itu jadi memanggil fungsinya ini terus titik then. Dia akan selesai, jika selesai akan melakukan apa gitu di dalamnya then. Begitu. Nah, ini pengenalan tentang asinkronusnya karena nanti kita akan menggunakan ini fungsi async dan await dan then ini. Ya, fungsinya akan kita panggil di sini karena untuk local storage, ya, local storage itu dia akan menyimpan sesuatu di hard disk, ya, di penyimpanan internal. Nah, kemudian materi berikutnya berlanjut tentang library yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini tadi akan kita pakai saat menggunakan library ini. Nantinya juga akan kita pakai saat menggunakan web service. Nah, library yang kita pakai adalah yang ini, async storage. Ya. Dulunya dia adalah natifnya React, gitu ya. Kemudian sekarang dijadikan punya yang komunitas, gitu. Diambilnya dari komunitas, jadi kita perlu install lagi. Expo install React Native Async Storage. Ya, jadi dengan menggunakan ini kita akan bisa untuk menggunakan local storage di Android, emulator, iOS emulator juga, web juga bisa. Ya, padahal masing-masing sebenarnya penyimpanan internalnya beda-beda caranya. Ya, penyimpanan di iOS dengan penyimpanan di Android, kalau memang mau akses secara apa namanya struktur natifnya itu beda. Nah, dengan menggunakan async storage, ya, itu caranya sama. Jadi satu kode bisa dipakai di beberapa ini jembak. Oke, kita chat login JS masih error. Nah, yang komponen tadi ditambahkan ini. Nah, tambahkan ini yang login JS tadi. Ini. Ya, atau nulisnya react.component juga boleh. Yang Java-nya lihat apa? Iya Pak, Ya, punya saya masih ada error, misalnya elemen tab is invalid gitu Pak. hmm? Kayaknya saya kirim aja dulu deh. Ya boleh Pak, bagian JS-nya aja sih Pak saya yang error. Oke. Ya, itu ya login JS-nya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Dicoba dulu kalau nggak bisa kita lihat ya. Baik Pak, saya coba dahulu. Sudah bisa Pak, terima kasih Pak.
habis terlempar ya. Bentar. Saya screen lagi. Oke, tadi gimana yang Zevannya sama Jekli ya? Saya sudah bisa Pak. Sepertinya Udah ya? saya errornya di waktu importnya saja Pak tadi. Oke. Terima kasih Pak. Aman. Ya, ini cara penggunaan dari apa tadi namanya? Async storage ya. Untuk nyimpennya pakai set item. Ya, kita bisa simpan berupa stringnya itu bisa berupa JSON. Ya, jadi dia cuma bisa menyimpan string, can only store string. Tapi kalau bentuk string kan kita bisa bikin dia bentuk JSON. Nah, kalau misalkan bentuk JSON, jadi ya kita bisa lakukan stringify begitu untuk saat ngirimnya. Jadi JSON dikirim sebagai string, jadi pakai stringify. Saat nerima dipakai parsing gitu ya, JSON parse. Jadi bisa saja datanya itu key-nya satu, tapi dia panjang datanya. Dan di dalam data itu ada data-data lagi. Nah, dalam bentuk JSON. Nah, itu memungkinkan. Ya, jadi untuk bentuk contoh untuk penyimpanan string begini bentuknya. Yang ini untuk penyimpanan bentuk JSON. Jadi value-nya di stringify dulu. Ya, cuma yang kita pakai untuk kali ini kan hanya nyimpan satu saja ya, username sama password. Jadi nanti pakainya yang ini, yang string sederhana. Ini untuk simpan. Nah, di sini terlihat ada asin begini ya, asinkronus ini berarti dia akan secara otomatis fungsi ini akan jalan secara asinkronus gitu. Ya, untuk yang await ini dia akan menunggu sampai dapat itemnya atau sampai selesai itemnya. Yang ini yang dapat itemnya. Ada await-nya di sini, akan nunggu di sini. Untuk reading-nya pakai get item sama kayak tadi. Kalau yang JSON habis masuk JSON-nya di parsing, perlu di parsing sebelum di return misalnya. Ya, karena nanti kita masih pakai sederhana juga string, ya kita nanti pakai yang atas ini untuk get datanya. Namanya ini bebas ya, ini nama fungsi sendiri, bisa get data, bisa pakai get login atau check login, begitu boleh. Store data ini misalkan nanti kita akan pakai untuk login ya kita ganti jadi do login gitu. Oke. Jadi kita akan menggunakan ini async storage karena menggunakan tambahan library ya kita harus install dulu. Ya, expo install atau pakai npm install juga bisa. Oke, dimatikan dulu untuk servisnya ya. Kita tambahkan dulu library-nya. Apa tadi namanya? Expo install npm install juga bisa. Ini bisa kopas juga dari async storage dokumentasinya. Oh iya, sekalian buka ini ya, absennya. Async storage. Oke ya, aktif. Ya ini sudah di-bracket.
dulunya di sini, tapi sekarang disuruhnya one of the community paket, ambil dari paket-paket dari komunitas. Tadi ini buka dulu absennya. Ini ya. Aduh, lambat. Ya, kayaknya yang React Native Async Storage ini ya. Yang lain juga ada React Native MKV Storage, Firebase Storage, React Native Storage, Async Storage ini juga. Oh, tapi ini sudah not aktif di maintain. Kita pakainya yang ini kayaknya. Topiknya tentang local storage. Oke, mana cara installnya? Gak ada, bisa nulis saja ya. Expo install React Native Async Storage / Async Storage. Udah kayaknya. Pakai npm harusnya juga bisa, misalkan npm install. Ya itu kalau npm install. Saya kopas ya di chat. Oke, kalau sudah kita servis lagi. Servis lagi ya. Nah, sambil kita tambahkan on click ya. Nah, on clicknya nanti memanggil ini untuk persiapannya dulu. Ya, persiapan variabelnya dulu. On clicknya cuma memanggil dulu aja untuk apa? Isian dari username sama password. Nah, baru slide berikutnya itu menggunakan fungsi asinkronusnya namanya do login. Yang nanti kita panggil yang tadinya alert, di sini kita ganti menjadi memanggil do login dengan parameter username dan password. Oke, ini disiapkan untuk penggunaan variabel yang nge-link ke text field ya, text input. Ya, ditambahkan ini untuk username sama passwordnya, konstruktornya pertama kosong, kemudian saat diisi
on change stack, ya on change stack di set state username. Ya, ini juga, ini mungkin bentuk baru ya, bentuk yang lebih pendek juga dari yang kemarin. Jadi ada state, di sini pakai set state. Ini juga password, nama set state password. Nah, ini untuk ngecek apakah benar yang kita isikan nanti masuk, itu bisa diambil. Oke, kita taruh di konstruktor dulu. Ya, username sama password. Terus saat text inputnya on change ya. Ini saat on change. Ini juga saat on change-nya yang password. Ada error apa ini? Oh, kurang nih. Oh ya, tadi kopasnya kurang kurung. Udah, kemudian buttonnya on press, di alert saja. Nah, nantinya kita ganti dengan pemanggilan login. Tapi ini untuk memastikan dulu apakah yang diisikan bisa diambil. Ya, ini perlu set state karena biar ini terrefresh gitu ya. Karena saat set state kan render lagi, nilai di sini ikut yang terbaru, di sini ikut yang terbaru. Oke, kita tes isiannya. Oke, diisi 2, 3, 4. Nah, ini ada yang kita isikan ya. Nama ABCD. Ya, nama ABCD. Ya, jadi sudah pasti terambil dengan sesuai gitu ya. Nama itu tadi juga ikut menjadi nama. Begitu kita ganti sedikit juga sudah ikut ganti. Begitu juga dengan passwordnya. Ya. Oke. Jadi ini sudah siap untuk ngelingkan antara text input dengan variabel username sama variabel password. Ya, next kita bikin ini ya, kopas dari sini aja. Fungsi do login. Mana tadi? Kita taruh di sini ya, dalam-dalamnya komponen. Nah, ini akan masuk kalau passwordnya 1234. 1234.
Kalau nggak 1234 nanti ada alert username atau password salah. Ya, nantinya ini diganti dengan penggunaan API, web service. Oke, jadi ini asinkronus. Kalau betul passwordnya, maka ada penyimpanan username diisi dengan username di sini. Nah, kalau sudah dikasih alert login sukses. Oke. Dipanggil di nih, alertnya kita ganti ya. Do login. Ini parameternya kopas dari sini tadi. Username, password. Ada kurung satu lagi ya. Kurungnya on press. Saya taruh ya buttonnya di chat. Button sama tag aja sekalian. Teks sama button. Ya, kita coba disimpan, reload. Misalkan yang salah dulu. Amir ABCD. Ya, username atau password salah. Lalu ini diganti 1, 2, 3, 4. Ini harusnya passwordnya betul. Kayaknya kita kurang importnya. Dia kena try, kena catch di sini. Ya, catch-nya ini harusnya ada semacam misalkan debug atau apa. Ini tadi error karena kita belum import. Ya, makanya nggak melanjutkan ke sini. Karena saat di sini error, dia akan masuk di catch. Jadi login suksesnya nggak terpanggil. Oke, ada import yang diperlukan. Import asin storage ini ya. Saya taruh di chat. Di slide-nya kayak gak ada. Di sini harusnya ya. Oh, ini sudah ada importing. Ini kelewat. Oke, dicoba lagi. Simpan, reload. Amir 1, 2, 3, 4. Nah, itu masuk login sukses. Jadi nggak di catch lagi karena ini sudah nggak error. Jadi dia melanjutkan ke alert login sukses. Oke.
Jadi ini sudah sukses, cuma kita belum bisa membuktikan ya. Kita nanti membuktikannya sekalian saat mengalihkan. Kalau ada username, maka kita buka yang halaman min begitu. Oke, ini harus keluar ini dulu ya. Kalau nggak keluar yang login sukses berarti ya ininya masih error. Nah, yang cukup sering dipakai oleh programmer di React Native maupun di Flutter dan sebagainya, itu sering dia kayak merefresh lagi gitu ya. Habis kalau khusus untuk login ya, khusus untuk login setelah simpan, dia akan memanggil lagi biar kode yang tadi terpakai. Jadi kode yang ada di app.js tadi terpakai lagi. Nggak usah bikin kode lain untuk mengalihkan ke sini ya. Tinggal dia refresh, dia akan manggil lagi ini. Karena state is loginnya nanti kan dicek. Karena pernah login, dia nanti akan mengembalikan yang ini. Begitu. Jadi cara yang sering dipakai adalah melakukan restart aplikasi. Ya, restart aplikasi bisa dilakukan dengan ini, native module dev setting .reload. Itu dengan mengimport ini dulu native modules from React Native. Jadi ini dilakukan mungkin setelah login sukses gitu ya. Habis login sukses, manggil ini. Ini akan restart dan akan memanggil kembali app.js, app ini. App yang ada di app.js, dia akan dipanggil ulang. Dipanggil ulang, nanti ada pengecekan username. Jadi nanti is loginnya kita isikan for true ya. Misalkan ada username-nya, is login kita isikan true. Karena true nanti akan masuknya ke sini. Ya, begitu. Jadi kita akan siapkan restartnya dulu. Ya, kita akan siapkan restartnya dulu. Ini ditambahkan di import native modus ya. Di login, masuk di sini. Ya. Kemudian setelah alert tadi, nah ini di restart. Gitu. Saat dicoba nanti akan buka lagi dan tetap masuk di halaman login ya, karena memang kita belum ada pengecekan nilai local storage-nya. Ya, tapi nanti akan kelihatan kalau masuk ulang begitu. Restartnya kelihatan apa? Aplikasinya kelihatan sudah restart begitu. Oke, dicoba disimpan. Nah, diisikan 1, 2, 3, 4, submit. Nah, ini, nah itu restart. Ya, cepat sekali tapi ya. Nah, itu login sukses, terus restart. Jadi sudah berhasil restart, tinggal kita masuk ke pembacaan local storage ya, implementasi dari get item.
Oke, implementing get item. Ya, ini kayak yang di slide tentang get item tadi, namanya diganti jadi check login. Dia akan mengambil key-nya username ya. Tadi kita juga isikan dengan nama username. Nah, ini isikan dengan username, jadi key-nya diambil juga harus username. Kemudian kalau ini alertnya buat ngetes kemarin, ini nggak usah. Kalau ada nilainya maka di return, ya di return. Ya di return. Cek loginnya di return, nanti mungkin nilainya sesuatu gitu ya. Nah, kita akan melakukan pemanggilan cek login di sini. Nanti dipanggil di initiate di constructor. Di constructor kita panggil cek login dulu. Jadi mungkin tampilannya kalau cepat sekali begitu tampil ini dulu. Ya, tampil ini dulu, mungkin ini kan memerlukan proses gitu ya. Akan tampil ini dulu, kemudian ada prosesnya ini selesai karena ini kan asinkronus. Nah, nanti saat set state, ini ada set state-nya. Saat prosesnya selesai, ya, is login-nya di set true. Karena is login di set true, dia nanti akan render lagi dan masuknya di sini lagi. Nah, ininya sudah true, berarti akan masuk ke sini. Oke. Ya, ditaruh yang cek login dulu. Setelah itu penggunaannya. Nah, ini menggunakan den ya. Ini akan dipanggil setelah proses asinkronus ini selesai. Mana tadi? Nih, cek login. Oh, ini kemarin ini saya taruh di luar ini. Kalau ada cons-nya ini ditaruh di luar. Ya. Ditaruhnya di luar kelas. Terus yang ini tadi alertnya mungkin nggak usah. Atau nggak apa-apa buat ngecek apakah username-nya sama. Oke, saya taruh di chat. Terus dipakai di sini, constructor. Di constructor memanggil cek login. Kalau sudah selesai, itemnya nggak nol gitu ya. Datanya ada, username-nya ada nilainya. Si is login di set true dengan ditaruh di set state. Ya, saya taruh di chat. Ini aja ya, mungkin constructor ini. Mulai constructornya di replace.
Kita coba, tadi sudah pernah login. Di error. Loh, belum masuk. Oh, kita belum import. Ini kena catch lagi ya. Nggak keluar ininya, alatnya. Ya, kita belum tambahkan import lagi. Import async storage. Nah, harusnya sudah masuk. Nah, itu masuk ya. Ini ya, apa? Username yang diambil di sini. Gitu. Ya. Berikutnya kita akan terus ke sini ya sampai kita pernah logout. Nah, kalau di running lagi, dia akan ngambil lagi dari local storage username. Karena sudah ada isinya, ya dia nggak akan ke halaman login. Jadi langsung ke sini terus. Gitu. Oke, silahkan dicoba dulu. Jadi tadi ditambah ini untuk APPJS-nya ya, importnya tadi lupa. Oke. Nah, mungkin nanti juga perlu menyimpan nilai local storage gitu ya. Jadi kita nggak harus selalu username itu kan nantinya mungkin dipakai di mana-mana. Di screen-screen yang lain juga diperlukan ya. Misalkan kita bikin aplikasi e-commerce kan setiap screen-nya mungkin memerlukan username ya. Dari setting, ada pas kita beli, pas kita lihat history dan sebagainya, username selalu dipakai. Nah, termasuk di ini tadi, aplikasi kita kan kemarin ada quiz. Misalkan nantinya kita mau mengisikan username mana yang nilainya paling tinggi, nah username ini harus bisa diambil oleh apa kemarin screen quiz ya, di screen quiz. Ya mungkin nggak jauh-jauh dulu, nanti kita akan pakai dulu di halaman utama di sini. Mungkin di halaman utama di sini kita sapa dulu begitu, halo siapa ya. Nah, salah satu yang sering dipakai itu menggunakan global variable. Nah, ini cukup mudah. Menggunakan ini. Global dot nama variabelnya. Diisikan nilainya. Ya, jadi misalkan habis ini tadi alertnya ini ya, mungkin alertnya yang kita ganti. Kita ganti untuk mengisikan sebuah variabel global. Global dot active user misalnya. Diisi dengan value ini ya. Oke. Terus misalkan kita taruh di dalam mainnya ada di mana? Home, di dalam home. Ya, misalkan di home ini disapa dulu. Bagi nama dari loginnya. Apa tadi? Global dot active user.
Jadi dipanggil satu kali saja untuk local storage-nya, kemudian disimpan terus begitu. Ya, kalau nggak terlalu secure, nggak terlalu butuh secure ya, itu bisa disimpan di begini, global begini. Oke, kita coba. Nah, itu ada namanya. Ya, nanti kita akan coba apakah berganti saat login lain ya. Logout, kemudian login dengan lain orang. Nah, ini juga bisa sampai dipakai saat kuis. Ya, saat kuis kita kemarin, misalkan di sini. Nah, kita taruh di sini. Namanya taruh di sini. Nama, koma, your score, berapa gitu. Nah, kita tinggal pakai yang ini lagi. Ditaruh di kuis kemarin. Your score. Nantinya ini mungkin perlu kalian pakai jika skornya lebih dari skor tertinggi. Jadi dia menjadi skor tertinggi saat ini. Gitu. Nah, usernya disimpan, skornya juga disimpan. Oke. Kita coba sampai yang kuisnya ya. Ini. Nah, ini. Nama usernya ada di sini. Ya, kadang kalau nanti masuk ke database, username sama passwordnya, ada username, ada nama usernya, itu beda. Jadi yang keluar di sini biasanya sih bukan user ID-nya ya, tapi nama usernya. Oke. Jadi tadi kita banyak tambahin di sini appjs. Ada cek login sama ada pemanggilan cek loginnya. Ya, kita tambahkan di FJS sama ada import. Di pemanggilan ini kita lakukan dalam set state, jadi akan merender lagi dan karena ini sudah true maka akan ke sini. Nah, kapan false-nya? False-nya akan terjadi saat kita hilangkan local storage-nya. Ya, kita hapus local storage-nya pakai remove item. Nah, kita akan tambahkan untuk logout. Oke, logout akan kita taruh di sini. Apa namanya kemarin? Navigation drawer ya. Navigation drawer. Cuma di sini tidak segampang menambah kayak yang ada di kuliah Flutter atau kuliah satunya apa hybrid. Kalau hybrid kan ini tinggal gampang karena ini HTML biasa. Kalau di React karena kita kemarin ini menggunakan navigation drawer gitu, nah kita nggak bisa langsung mengisikan sesuatu di sini maupun di headernya. Ya, untuk menambahkan yang sesuatu yang bukan berfungsi untuk memanggil halaman. Ini kan semua berfungsi memanggil halaman. Ya, untuk yang tidak berfungsi memanggil halaman itu dia menggunakan item khusus begitu. Item khusus. Nah, jadi kita akan siapkan dulu ininya.
Jadi sayangnya navigation drawer tidak dengan mudah menambahkan menu untuk kebutuhan bukan membuka screen. Ya, untuk kebutuhan membuka screen kan memang gampang sekali. Tapi kalau untuk keperluan tidak membuka screen, nah ini memerlukan item khusus. Kita akan memerlukan ini. Importnya ada tambahan drawer content scroll view, kemudian drawer item, sama drawer list. Nah, terus kemudian bentuknya menjadi begini. Ada function yang berfungsi untuk mengisikan isi dari drawer. Nah, function ini nanti dipanggil sebagai props-nya. Ini diisikan sebagai prop-nya. Nah, di mana prop ini nanti dia akan mengambil properti yang sudah ada. Jadi titik-titik 3 ini maksudnya adalah meneruskan properti yang sudah ada, ditambahin begitu, di append. Jadi yang sudah ada nanti masuk sebagai drawer item list. Yang list-listnya kita bikin kemarin, ini menunya masuk sebagai drawer item list ini. Kemudian kita tambahi list baru, ini pakai drawer item, bentuknya label tulisan logout. Ya, di mana di situ saat on press kita kasih alert dulu untuk nyobanya. Ya, kasih alert dulu logout. Jadi setelah menu logout diklik akan muncul alert logout gitu dulu. Nah, logout nanti akan kita ganti dengan pemanggilan fungsi do logout di sini. Nah, do logout itu nanti akan meremove item username. Kemudian ada alertnya juga. Ya, kemudian reload. Jadi habis lokal settingnya dihapus, reload lagi biar dia mengecek lagi, ngecek ulang. Nah, karena sudah nggak ada, maka dia akan masuk lagi ke halaman login. Gitu. Oke, disiapkan ininya dulu ya, importnya dulu. Ditambahkan importnya. Di drawer ini, drawer navigator. Kemudian kita ambil fungsinya. Ini juga ditaruh di luar kayak kemarin. Ya, taruh chatnya. Itu untuk fungsinya, kemudian yang ini untuk tadi importnya juga ya. Importnya. Terus kemudian pemanggilan drawernya ditambahi dengan prop.
Saya kopas mulai dari drawer navigatornya saja. Drawer navigator sampai tutupnya itu. Oke, itu menggantikan drawer navigator yang lama. Nah, ini ya. Oke, dicoba dulu. Nanti keluar alert saja, tapi belum logout beneran. Ya, ada menu logout ya. Berhasil menu logoutnya. Saat kita klik, nah ada keluar alert logout out. Ya, tapi kita belum logout. Oke, dicoba dulu. Ya, tinggal satu slide terakhir, yaitu saat melakukan logout. Ya, ini do logout, melakukan remove item username, kemudian ada alert, kemudian restart. Do logout dipanggil saat on klik dari on press dari teks logout tadi. Ya, do logout saya taruh di sini. Kemudian dipanggilnya di fungsi tadi ya kayaknya. Cek login. Nah, ini yang sini. Panggil do logoutnya di sini. Ya, kita coba logoutnya sekarang akan restart. Karena restart dan sudah kosong username-nya, harusnya akan diarahkan ke halaman login. Logout. Nah, kan variabel dulu. Logoutnya kayaknya di luar juga. Ya, salah tempat. Logoutnya di luar kelas. Saya ulang ya. Logout klik. Nah, ini logout out saat di OK, dia diam saja. Kok diam saja? Nah, ada titik koma di sini harusnya. Nah, oh, ini belum titik komanya. Ini belum diimport. Native modules ada di sini ya, native modules tadi. Start. Coba lagi. Loh, sudah. Ini sudah logout. Ya, misalkan login lagi. Di 1, 2, 3, 4.
login dia. Ya, username-nya jadi ini. Kemudian logout. Nah, masih gagal logoutnya. Kalau di restart memang, nah dia berhasil logout ya. Tapi yang ini harusnya tadi melogout dirinya sendiri. Nah ini. Errornya apa tadi? Coba saya matikan try-nya. Oh, coba saya alert errornya ya. Alert e dot to string. Alert e ini gimana? Bikin sukses. Out. Nah ini errornya. Undefined is not object. Errornya di sini native module masih. Native module tadi kan tadi pakai native module di login. Di React Native ternyata ya. Keliru tempat. Ya, bukan di React tapi di React Native nih. Keliru. Nah, di sini Native modus. Nah, oke, coba lagi. Sukses. Kemudian logout. No, masuk ke login. Berarti sudah logout dan loginnya sukses ya. Login lagi, usernya beda lagi, kemudian kita logout. Gitu. Saya taruh FJS ya. Itu FJS saya. Nah, jadi masih error loginya tadi yang tadi. Saya kasih lagi ya. Sama login. Hari ini kayaknya dua itu saja yang diubah. FJS sama login. Oh, sama ini. Halaman-halaman yang menggunakan global apa tadi active user ya. Tadi kita bikin taruh selamat pagi namanya di sini, sama habis kuis selesai ada pemanggilan ini nama, your score berapa. Oke, silahkan kalau ada yang ada error. Nah, kemarin kan projectnya bikin ada loginnya ya, itu bisa dimasukkan di projectnya. Kemudian ada 3 kalau nggak salah untuk apa namanya, oh,
top score ya. Tuh, lambat. Kayaknya top skornya kan 3 ya. Nah, sementara di ini nanti masih 1 tuh untuk di exercise-nya. Buatlah local storage untuk menyimpan high score. Jadi berupa nama user, username-nya jangan pakai username lagi, tapi mungkin high score username begitu. Dan skornya, high score, begitu boleh juga. Jadi dia akan di-replace apabila nilai user saat main sekarang itu lebih besar dari yang tersimpan dalam local storage. Nah, kalau nilainya sama, biarin aja. Dia nggak jadi high score. Diupdate hanya jika lebih besar. Nah, yang di project itu kalian perlu kayak apa namanya ya, di order gitu ya, di order diurut. Jadi misalkan kalian simpan nama user high score 1 nama, high score 1 nilai, high score 2 nama, high score 2 nilai, nama 3, high score 3 nama, high score 3 nilai. Nah, saat nilainya user itu misalkan ada di posisi 2, ya, jadi yang posisi 2 harus turun menjadi posisi ketiga. Nah, itu yang memerlukan algoritma sedikit. Kalau yang user sekarang paling tinggi nilainya, yang nomor 1 jadi nomor 2, yang nomor 2 jadi nomor 3. Gitu ya. Oke. Oh, karena ini nggak terlalu banyak ya untuk mahasiswanya, nanti kita akan demo ya waktu UTS. Waktu UTS dari ini kita akan demokan. Jadi nggak perlu mengirimkan APK, langsung demo saja waktu di jam UTS. Ya, nanti saya infokan lebih lanjut. Tetap ada yang dikumpulkan, source-nya dikumpulkan, kemudian demo aplikasinya. Begitu. Ya, setelah UTS kita akan masuk ke database. Nah, di situ kita bikin yang e-commerce, ada semacam penyimpanan lokalnya juga mungkin. Kalau sempat nanti kita ambil juga plugin ya, plugin biar bisa mengakses kamera dan sebagainya. Gitu ya untuk UTS-nya. Silahkan nanti kalau ada kesulitan tentang project TS maupun tentang materi kuliah bisa ditanyakan di grup ataupun secara japri. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi saat demo project UTS ya. Oke. Untuk tadi ada PR ya. Tadi saya bikinkan tempatnya untuk yang minggu ini. Jadi PR-nya kayaknya pas 5. Project-nya nanti juga nilainya 50. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, Pak.